Aku tidak pernah menyangka, orang yang setiap hari tidur di sampingku, ternyata adalah orang yang paling tega memanfaatkanku. Dan saat aku tahu kebenarannya, aku tidak menangis. Aku hanya mengusir mereka semua dari rumahku. Assalamualaikum teman-teman. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, dan dijauhkan dari orang-orang yang berniat buruk. Aku di sini ingin berbagi kisah yang mungkin terdengar seperti drama, tapi ini benar-benar terjadi. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya, karena dukungan kalian berarti banget. Aku berasal dari Surabaya, dan ini adalah kisah yang tidak akan pernah aku lupakan. Pernikahan yang terlihat sederhana. Aku tidak pernah membayangkan pernikahanku akan jadi seperti ini. Dulu, semuanya terasa cukup. Tidak mewah, tidak juga sempurna, tapi cukup untuk membuatku percaya bahwa aku memilih orang yang tepat. Kami menikah dengan sederhana, tanpa pesta besar, tanpa kemewahan. Hanya keluarga terdekat dan doa-doa yang kami harapkan akan menjadi awal yang baik. Saat itu, aku benar-benar yakin bahwa hidupku akan berjalan tenang. Dia terlihat berbeda dari laki-laki lain. Tidak banyak bicara, tidak suka pamer, dan terlihat sederhana. Justru itu yang membuatku merasa aman. Aku tidak mencari seseorang yang sempurna. Aku hanya ingin seseorang yang bisa diajak bertahan bersama. Di awal pernikahan, semuanya terasa hangat. Kami sering tertawa meski hal-hal kecil. Makan sederhana di rumah pun terasa menyenangkan. Bahkan ketika uang kami tidak banyak, aku tidak merasa kekurangan. Karena aku pikir, kebahagiaan itu bukan soal materi. Aku ingat bagaimana dia sering berkata, "Tenang saja, semuanya akan baik-baik saja." Kalimat itu sederhana. Tapi dulu, entah kenapa, aku mempercayainya sepenuhnya. Hari-hari berlalu dengan ritme yang sama. Aku mulai bekerja lebih serius, mencoba membantu keuangan kami. Sementara dia masih berusaha mencari arah hidupnya. Setidaknya, itu yang aku percaya saat itu. Aku tidak pernah menuntut, tidak pernah memaksa, tidak pernah membandingkan. Karena dalam pikiranku, pernikahan adalah tentang saling melengkapi. Kalau salah satu sedang lemah, yang lain harus kuat. Dan aku memilih untuk menjadi yang kuat. Aku tidak tahu bahwa keputusan itu pelan-pelan akan mengubah segalanya. Hal-hal kecil yang dulu tidak terasa penting, pelan-pelan mulai menunjukkan arti yang sebenarnya. Tapi saat itu, aku masih terlalu percaya. Terlalu yakin bahwa semua akan berjalan seperti yang aku harapkan. Aku tidak melihat tanda-tanda itu sebagai masalah. Aku hanya menganggapnya sebagai proses. Proses menuju kehidupan yang lebih baik. Aku tidak tahu bahwa justru disitulah awal dari semua yang akan menghancurkanku. Awal masalah. Setelah beberapa waktu menikah, aku mulai menyadari sesuatu yang sebelumnya tidak terlalu kupikirkan. Dia belum benar-benar bekerja. Awalnya aku tidak menganggap itu masalah besar. Aku berpikir, mungkin dia hanya butuh waktu. Tidak semua orang langsung menemukan jalannya, kan? Setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu sama. Nanti juga dapat. Nada suaranya santai. Terlalu santai, bahkan. Dan entah kenapa, aku memilih untuk percaya. Hari-hari mulai terasa berbeda. Aku yang bangun lebih pagi, bersiap bekerja, sementara dia masih tidur. Aku yang pulang dalam keadaan lelah, sementara dia terlihat tidak berubah dari pagi. Tidak ada cerita tentang usaha. Tidak ada cerita tentang penolakan. Tidak ada tanda-tanda perjuangan. Hanya diam. Kadang aku mencoba membuka percakapan. "Kamu hari ini kemana?" "Di rumah aja." Jawaban singkat, dingin. Seolah pertanyaanku tidak penting. Aku mulai merasa ada jarak yang tidak terlihat. Bukan jarak fisik, tapi sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang sulit dijelaskan, tapi sangat terasa.
Tapi lagi-lagi, aku menahan diri. Aku tidak ingin terlihat menuntut. Aku tidak ingin dianggap tidak mendukung. Aku terus meyakinkan diriku sendiri bahwa ini hanya fase. Bahwa suatu hari nanti, dia akan berubah. Bahwa suatu hari nanti, dia akan bangkit. Dan aku hanya perlu bersabar sedikit lebih lama. Untuk menutup kekurangan, aku mulai bekerja lebih keras. Mengambil lembur, menerima tambahan pekerjaan, bahkan kadang mengorbankan waktu istirahatku. Aku bilang ke diriku sendiri, tidak apa-apa, ini sementara. Tapi semakin hari, kata, sementara, itu terasa semakin panjang. Dan yang lebih aneh, dia tidak pernah terlihat terbebani. Seolah semua ini, memang sudah seharusnya terjadi. Aku mulai bertanya dalam hati, apakah aku yang terlalu mengerti? Atau dia yang memang tidak pernah merasa perlu berubah? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Tapi aku tidak berani mencari jawabannya. Karena aku takut, jawaban itu bukan sesuatu yang ingin aku dengar. Aku yang menanggung semua. Awalnya aku masih mencoba melihat semuanya dengan cara yang positif. Aku bilang ke diriku sendiri, mungkin ini hanya soal waktu. Mungkin dia sedang berada di fase sulit, dan tugasku sebagai pasangan adalah menemani, bukan menuntut. Tapi kenyataan tidak selalu seindah cara kita meyakinkannya. Hari demi hari, aku mulai menyadari sesuatu yang tidak bisa lagi aku abaikan. Semua, benar-benar semua, mulai bergantung padaku. Tagihan listrik, air, belanja bulanan, bahkan kebutuhan kecil yang seharusnya bisa dia tanggung sendiri. Semuanya jatuh ke tanganku. Awalnya aku tidak mempermasalahkan. Aku masih bisa tersenyum, masih bisa berkata dalam hati, tidak apa-apa, ini bagian dari perjuangan. Tapi lama-lama, rasa itu berubah. Bukan karena aku tidak mampu, tapi karena aku mulai merasa sendirian dalam sesuatu yang seharusnya dijalani berdua. Setiap pagi, aku bangun lebih awal, menyiapkan semuanya sebelum berangkat kerja. Kadang bahkan aku masih sempat memastikan dia sudah makan, meskipun aku sendiri sering terburu-buru. Sementara dia tetap di tempat yang sama. Tidak ada perubahan. Tidak ada usaha yang terlihat. Tidak ada tanda bahwa dia merasa ini masalah. Kadang aku pulang dalam keadaan sangat lelah. Badanku rasanya ingin langsung rebah. Tapi begitu masuk rumah, aku justru dihadapkan dengan piring kotor, rumah yang berantakan, dan suasana yang tidak nyaman. Dan dia hanya duduk, main ponsel, atau menonton sesuatu, tanpa terlihat peduli. Aku pernah duduk diam di sudut ruangan, menatap semua itu tanpa berkata apa-apa. Ada rasa aneh yang muncul di dadaku. Bukan marah, bukan sedih sepenuhnya, tapi lebih ke kosong. Seolah-olah aku mulai kehilangan sesuatu yang dulu aku yakini ada. Aku ingin bicara. Aku ingin bertanya. Aku ingin meminta penjelasan. Tapi setiap kali niat itu muncul, aku selalu menahannya. Karena aku takut dianggap berlebihan. Aku takut merusak suasana. Aku takut menjadi istri yang tidak sabar. Jadi aku memilih diam. Diam, sambil terus melakukan semuanya sendiri. Sampai suatu titik, aku mulai bertanya dalam hati, ini pernikahan, atau hanya aku yang berjuang sendirian? Dan pertanyaan itu tidak pernah benar-benar bisa aku jawab. Kedatangan yang tak diundang. Hari itu, awalnya terasa biasa saja. Aku pulang kerja seperti biasanya, dengan badan lelah dan pikiran penuh. Yang aku inginkan cuma satu, istirahat sebentar di rumah yang seharusnya jadi tempat paling nyaman. Tapi begitu aku membuka pintu, aku langsung berhenti di tempat. Di ruang tamu, ada dua orang yang tidak seharusnya ada di sana. Seorang wanita yang aku kenal sebagai ibu dari suamiku, dan seorang lagi, adiknya. Di samping mereka, ada koper. Bukan satu, beberapa. Aku tidak langsung bicara.
Aku hanya berdiri diam beberapa detik, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Suamiku keluar dari kamar dengan wajah biasa saja. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada rasa canggung. Seolah ini hal yang normal. Mereka mau tinggal di sini, katanya singkat. Aku menatapnya, mencoba mencari penjelasan lebih. Tinggal? Berapa lama? Tanyaku pelan. Sebentar aja. Jawaban yang terlalu mudah. Aku mengalihkan pandangan ke arah koper-koper itu. Entah kenapa, kata, sebentar, terasa tidak cocok dengan apa yang aku lihat. Tapi lagi-lagi, aku tidak langsung menolak. Aku hanya mengangguk kecil. Bukan karena aku setuju, tapi karena aku tidak siap berdebat saat itu. Di dalam hati, aku mencoba memahami. Mungkin mereka memang sedang butuh bantuan. Mungkin ini hanya situasi sementara. Mungkin, aku hanya perlu bersabar lagi. Malam itu, rumahku terasa berbeda. Lebih ramai, tapi bukan dalam arti yang hangat. Ada suara-suara baru. Ada kebiasaan baru. Ada kehadiran yang, entah kenapa membuatku tidak nyaman. Aku mencoba tetap bersikap baik. Menyapa, tersenyum, bahkan menawarkan bantuan. Tapi ada sesuatu dari cara mereka memandangku yang tidak bisa aku jelaskan. Seolah aku bukan tuan rumah di rumahku sendiri. Dan yang paling aneh, suamiku tidak melihat itu sebagai masalah. Dia tetap santai. Tetap seperti biasa. Seolah semua ini memang seharusnya terjadi. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar. Menatap langit-langit, sambil mencoba menenangkan pikiranku sendiri. Aku berkata dalam hati, ini cuma sementara. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak benar-benar percaya dengan kalimat itu. Cuma sementara. Hari pertama, aku masih berusaha menyesuaikan diri. Hari kedua, aku mulai merasa lelah. Hari ketiga, aku mulai sadar. Ini bukan sesuatu yang sementara. Rumah yang dulu terasa tenang, sekarang selalu penuh. Bukan hanya penuh orang, tapi juga penuh hal-hal yang tidak bisa aku kendalikan. Pagi hari tidak lagi sunyi. Ada suara televisi yang menyala keras. Ada percakapan yang tidak aku mengerti. Ada aktivitas yang terasa asing di rumahku sendiri. Aku mencoba tetap biasa. Aku tetap bangun pagi, tetap bekerja, tetap menjalani rutinitas seperti tidak ada yang berubah. Tapi kenyataannya, semuanya berubah. Aku mulai kehilangan ruang. Dapur yang dulu bebas aku gunakan, sekarang selalu penuh. Ruang tamu yang dulu jadi tempatku melepas lelah, sekarang terasa seperti milik orang lain. Bahkan kamarku sendiri, tidak lagi terasa sepenuhnya aman. Kadang, tanpa izin, pintu dibuka begitu saja. Kadang, barang-barangku berpindah tempat. Hal-hal kecil, tapi cukup untuk membuatku merasa tidak dihargai. Aku pernah mencoba bicara dengan suamiku. Ini, sampai kapan? Dia menjawab dengan santai, tanpa menatapku. Ya sampai mereka siap. Siap apa? Ya, nanti juga tahu. Jawaban yang tidak menjawab apa-apa. Aku menatapnya lebih lama dari biasanya, berharap ada penjelasan lain. Tapi tidak ada. Dia kembali ke dunianya sendiri. Seolah pertanyaanku tadi tidak penting. Aku mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan hanya lelah, tapi juga kehilangan kendali. Rumah yang aku rawat, yang aku jaga, yang aku biayai, perlahan terasa seperti bukan milikku lagi. Dan yang lebih menyakitkan, aku tidak tahu harus menyalahkan siapa. Mereka? Atau dia, yang membiarkan semua ini terjadi? Malam itu, aku duduk sendirian di dapur. Lampu redup. Suara dari ruang tamu masih terdengar jelas. Tawa, obrolan, dan hal-hal lain yang seharusnya terasa hangat, tapi justru membuatku semakin asing. Aku memegang gelas di tanganku, tapi tidak benar-benar meminumnya. Aku hanya diam, dan berpikir.
Berapa lama lagi aku harus bertahan? Dan kenapa? Aku mulai merasa seperti tamu di rumahku sendiri. Rumah yang mulai diambil alih. Awalnya hanya hal kecil. Hal-hal yang mungkin, kalau aku tidak peka, bisa saja aku anggap biasa. Tapi lama-lama, semuanya terasa berbeda. Aku pulang kerja seperti biasa. Lelah, ingin istirahat. Tapi begitu masuk rumah, aku langsung merasa ada yang berubah. Posisi sofa berbeda. Meja dipindahkan. Bahkan beberapa barang kecil milikku tidak ada di tempatnya. Aku berhenti sejenak di pintu. Bukan karena kaget, tapi karena bingung. Ini rumahku, tapi kenapa aku merasa seperti orang asing? Aku masuk pelan, mencoba tetap tenang. Di ruang tamu, ibu suamiku duduk santai, seolah memang itu tempatnya sejak awal. "Oh, kamu sudah pulang?" katanya ringan. Aku hanya mengangguk. Mataku masih menyapu ruangan, mencoba menerima perubahan yang tidak pernah aku setujui. Ini tadi aku rapikan sedikit. Lanjutnya, rapikan. Kata yang terdengar baik, tapi terasa salah. Karena yang aku lihat bukan dirapikan, tapi diubah. Tanpa izin, tanpa bertanya. Aku menarik napas pelan. "Lain kali, bilang dulu ya," kataku hati-hati. Dia tersenyum tipis. "Iya, tapi kan ini juga rumah anak saya." Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa, langsung terasa seperti garis yang memisahkan aku dan rumah ini. Aku tidak menjawab, karena aku tahu, kalau aku lanjut, ini akan jadi sesuatu yang lebih besar. Dan aku belum siap. Hari-hari berikutnya, hal yang sama terus terjadi. Dapur mulai diambil alih. Aku yang dulu bebas memasak kapan saja, sekarang harus menyesuaikan. Kadang bahkan, aku memilih tidak masuk dapur sama sekali. Bukan karena tidak bisa, tapi karena aku merasa tidak punya tempat di sana. Barang-barangku mulai berpindah lebih sering. Beberapa bahkan hilang, lalu muncul lagi di tempat yang tidak aku kenal. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada yang merasa ini salah. Suamiku tetap diam. Seolah semua ini bukan masalah. Aku pernah menatapnya lebih lama dari biasanya, berharap dia akan mengatakan sesuatu. Apa saja. Tapi tidak. Dia hanya melihat sekilas, lalu kembali ke ponselnya. Di saat itu, aku mulai sadar. Aku bukan hanya kehilangan kenyamanan. Aku mulai kehilangan posisiku di rumahku sendiri. Dan anehnya, tidak ada yang mencoba mengembalikannya. Sindiran yang terdengar halus, tapi menusuk dalam. Kalau dipikir-pikir, tidak ada yang benar-benar berteriak padaku. Tidak ada yang memarahiku secara langsung. Tapi justru itu yang membuat semuanya terasa lebih berat. Karena yang aku terima, bukan bentakan, melainkan sindiran. Halus, pelan, tapi terus-menerus. Seperti luka kecil, yang tidak pernah diberi waktu untuk sembuh. Pagi itu, aku sedang bersiap berangkat kerja. Seperti biasa, terburu-buru, mencoba memastikan semuanya sudah beres sebelum keluar rumah. Di dapur, ibu suamiku sudah lebih dulu di sana. Aku mencoba tersenyum. "Pagi, Bu." Dia membalas, tapi dengan nada yang sulit aku artikan. "Iya? Kerja lagi ya?" Aku mengangguk. "Iya, Bu." Dia lalu menatapku sebentar, lalu berkata, "Bagus sih, perempuan sekarang memang harus kuat. Soalnya kalau enggak, siapa lagi yang mau bantu suami?" Aku diam. Kalimat itu terdengar seperti pujian, tapi entah kenapa, terasa seperti sindiran. Aku mencoba tidak memikirkannya, tapi semakin hari, kalimat-kalimat seperti itu semakin sering muncul. Kadang saat aku pulang terlambat. "Capek ya? Ya wajar sih, kan yang cari uang kamu." Kadang saat aku sedang diam. "Perempuan itu harus sabar, jangan cuma bisa kerja." Kadang bahkan saat aku tidak melakukan apa-apa.
Rumah ini jadi hidup sejak kami di sini. Aku mulai merasa tidak pernah benar. Apapun yang aku lakukan, selalu ada yang kurang. Aku bekerja, aku dianggap terlalu fokus ke uang. Aku diam, aku dianggap tidak peduli. Aku mencoba membantu, aku dianggap tidak cukup. Dan yang paling membuatku lelah, suamiku tidak pernah ada di pihakku. Dia tidak membela, tidak menenangkan, tidak juga mencoba menghentikan semua itu. Dia hanya ada, tapi tidak benar-benar hadir. Suatu malam, aku duduk sendirian di kamar. Pintu tertutup, lampu redup. Aku mencoba mengingat, kapan terakhir kali aku merasa nyaman di rumah ini. Dan anehnya, aku tidak bisa menemukannya. Ada rasa sesak yang sulit dijelaskan. Seolah-olah aku sedang perlahan didorong keluar, bukan secara fisik, tapi secara perasaan. Dan yang lebih menyakitkan, aku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Apa aku yang salah? Apa aku yang kurang? Atau, memang dari awal aku tidak pernah benar-benar dianggap? Pertanyaan itu terus berputar, tanpa jawaban, dan tanpa ada siapapun yang benar-benar peduli. Suami yang semakin asing. Aku tidak tahu kapan tepatnya itu terjadi. Tidak ada momen besar. Tidak ada kejadian dramatis. Semua berubah, perlahan. Dan justru itu yang membuatnya lebih menyakitkan. Suamiku, yang dulu terasa dekat, sekarang seperti orang yang hanya kebetulan tinggal di rumah yang sama. Kami masih berbicara, tapi hanya seperlunya. Sudah makan? Iya. Kamu kemana hari ini? Di rumah. Percakapan kami terasa seperti kewajiban, bukan lagi keinginan. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Dia lebih sering di luar kamar, lebih sering bersama keluarganya. Lebih sering tertawa, tapi bukan denganku. Dan anehnya, aku tidak lagi menjadi bagian dari dunianya. Suatu malam, aku mencoba mendekatinya. Dia sedang duduk, menatap layar ponselnya, wajahnya terlihat santai. Aku duduk di sebelahnya. Aku mau ngomong sebentar, kataku pelan. Dia tidak langsung menjawab, hanya mengangguk, tanpa benar-benar menatapku. Aku ngerasa, semuanya berubah. Hening. Tidak ada respon. Aku menunggu, berharap dia akan berkata sesuatu. Apa saja. Tapi yang aku dapat hanya satu kalimat singkat. Kamu terlalu mikir. Aku terdiam. Kalimat itu, sederhana. Tapi entah kenapa, rasanya seperti menutup semua pintu yang ingin aku buka. Seolah semua yang aku rasakan, tidak penting. Seolah semua yang aku alami, hanya ada di kepalaku. Aku menatapnya lebih lama. Berharap, mungkin dia akan sadar. Tapi tidak. Dia kembali ke ponselnya. Seolah pembicaraan itu tidak pernah terjadi. Di saat itu, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan marah. Bukan sedih yang meledak-ledak. Tapi kehilangan. Kehilangan seseorang yang sebenarnya masih ada di depanku. Aku bangkit pelan, kembali ke kamar, dan menutup pintu. Untuk pertama kalinya, aku merasa sendirian, meskipun aku tidak sendiri. Dan di dalam keheningan itu, aku mulai sadar. Masalah ini bukan lagi soal keadaan. Ini tentang hubungan, yang perlahan, sudah tidak ada lagi. Kelelahan yang tak terucap. Aku berhenti berharap. Bukan karena semuanya sudah selesai, tapi karena aku terlalu lelah untuk terus mencoba. Hari-hari masih berjalan seperti biasa. Aku tetap bangun pagi, tetap bekerja, tetap pulang ke rumah yang sama. Tapi ada satu hal yang berubah. Aku tidak lagi banyak bicara, tidak lagi bertanya, tidak lagi mencoba mengerti. Bukan karena aku tidak peduli. Tapi karena setiap usaha, selalu berakhir di tempat yang sama. Kosong. Suatu sore, aku pulang lebih cepat dari biasanya. Aku membuka pintu pelan,
berharap bisa menikmati sedikit ketenangan. Tapi yang aku lihat tetap sama. Mereka berkumpul di ruang tamu, tertawa, bercerita. Suasana yang hangat, tapi bukan untukku. Tidak ada yang menyadari aku masuk. Atau mungkin, mereka tidak merasa itu penting. Aku berdiri beberapa detik, lalu berjalan pelan melewati mereka. Tanpa menyapa, tanpa dilihat. Dan anehnya, tidak ada yang memanggilku. Aku masuk ke kamar, menutup pintu, dan duduk di tepi tempat tidur. Sepi. Tapi justru itu yang terasa paling jujur. Aku tidak menangis. Aku tidak marah. Aku hanya diam. Dan di dalam diam itu, aku mulai menerima satu hal yang sebelumnya selalu aku tolak. Bahwa aku tidak lagi punya tempat di sini. Bukan secara fisik, tapi secara perasaan. Aku mulai berhenti peduli pada hal-hal kecil. Rumah berantakan, aku biarkan. Piring menumpuk, aku lewati. Karena untuk apa? Semua yang aku lakukan tidak pernah benar-benar berarti. Aku juga mulai menjaga jarak. Bukan karena benci, tapi karena aku ingin melindungi diriku sendiri. Karena semakin aku terlibat, semakin aku terluka. Malam itu, aku duduk di dekat jendela, melihat lampu-lampu di luar, yang terasa jauh lebih hidup daripada rumahku sendiri. Aku bertanya dalam hati, sejak kapan aku merasa seperti ini? Sejak kapan aku berhenti merasa pulang saat aku berada di rumah? Dan yang paling menyakitkan, kenapa tidak ada satupun yang menyadari aku perlahan menghilang? Aku masih ada di sana, masih tinggal di rumah itu, masih melakukan semuanya. Tapi di dalam diriku, aku sudah mulai pergi. Kejanggalan. Awalnya, aku hampir tidak menyadarinya. Semua terasa seperti kebetulan. Uang yang berkurang sedikit, aku pikir mungkin aku lupa mencatat. Belanja yang terasa lebih cepat habis. Aku pikir mungkin karena penghuni rumah bertambah. Aku mencoba tetap rasional. Mencari penjelasan yang masuk akal, agar aku tidak perlu mencurigai siapapun. Tapi semakin lama, hal itu semakin sering terjadi. Dan semakin sulit untuk diabaikan. Suatu malam, aku duduk di depan meja kecil di kamar. Di depanku, ada catatan pengeluaran yang biasa aku tulis. Aku menatap angka-angka itu, lama. Ada yang tidak cocok. Beberapa pengeluaran tidak pernah aku lakukan. Bukan nominal besar. Justru itu yang membuatnya terasa aneh. Kecil, tapi berulang. Seolah sengaja tidak ingin terlihat. Aku mencoba mengingat. Hari itu aku tidak belanja. Hari itu aku tidak transfer. Hari itu aku bahkan tidak keluar rumah setelah pulang kerja. Lalu, uang itu kemana? Aku menelan ludah pelan. Perasaan tidak nyaman mulai muncul lagi. Tapi kali ini, berbeda. Lebih tajam. Lebih nyata. Aku tidak langsung menuduh siapapun. Aku hanya mulai memperhatikan. Keesokan harinya, aku sengaja tidak menyebut apa-apa. Aku tetap bersikap seperti biasa. Tapi mataku mulai lebih awas. Aku memperhatikan dompetku. Aku memperhatikan tas kerjaku. Aku bahkan mulai memperhatikan gerak-gerik di rumah. Dan disitulah, aku mulai melihat hal-hal kecil yang sebelumnya terlewat. Dompetku pernah berpindah posisi. Tas kerjaku pernah terbuka, padahal aku yakin sudah menutupnya. Dan yang paling membuatku diam, suatu sore, aku melihat suamiku memegang ponselku. Bukan sekadar melihat, tapi seperti mencari sesuatu. Dia tidak sadar aku berdiri di belakangnya. Aku tidak langsung menegur. Aku hanya berdiri beberapa detik, mengamati. Lalu dia menyadari kehadiranku dan langsung mengembalikan ponsel itu. Cuma lihat jam, katanya cepat. Aku mengangguk pelan, tanpa ekspresi, tanpa bertanya. Tapi di dalam hatiku, sesuatu mulai berubah. Ini bukan lagi soal perasaan tidak dihargai.
Ini bukan lagi soal lelah. Ini tentang sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa takut. Bukan takut kehilangan, tapi takut dengan kenyataan yang mungkin akan aku temukan. Karena aku mulai sadar, masalah di rumah ini mungkin tidak sesederhana yang selama ini aku pikirkan. Dan aku belum tahu seberapa jauh semuanya sudah berjalan. Rasa curiga. Sejak malam itu, aku tidak bisa lagi melihat semuanya dengan cara yang sama. Hal-hal kecil yang dulu terasa biasa, sekarang terasa seperti petunjuk. Dan aku mulai mengumpulkannya. Aku tidak langsung bertanya. Aku tidak ingin membuat keributan tanpa bukti. Aku hanya memperhatikan. Lebih diam dari biasanya. Lebih tenang dari biasanya. Tapi di dalam, pikiranku terus bekerja. Aku mulai mencatat. Setiap pengeluaran. Setiap waktu. Setiap kejadian kecil yang terasa janggal. Aku bahkan sengaja menyimpan uang di tempat yang berbeda. Bukan untuk menyembunyikan, tapi untuk melihat. Apakah benar sesuatu sedang terjadi? Hari pertama, tidak ada perubahan. Hari kedua, masih sama. Aku hampir berpikir, mungkin aku hanya terlalu curiga. Sampai akhirnya, hari ketiga. Aku pulang lebih cepat dari biasanya. Tidak ada yang tahu. Rumah terlihat sepi dari luar. Tapi begitu aku membuka pintu, aku mendengar suara. Pelan. Seperti orang yang sedang berbicara, tapi tidak ingin terdengar. Aku tidak langsung masuk. Aku berdiri di balik pintu, diam. Mencoba mendengar. Suara itu berasal dari ruang tengah. Aku mengenali suara suamiku. Dan satu lagi, suara adiknya. Aku melangkah pelan. Setiap langkah terasa berat. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu. Sesuatu akan berubah setelah ini. Aku berhenti di dekat dinding. Dan disitulah, aku mulai mendengar dengan jelas. Uangnya masih ada? Suara adiknya bertanya. Tenang aja, dia nggak bakal sadar. Jawab suamiku. Dunia terasa berhenti. Aku tidak bergerak, tidak bernapas, hanya mendengar. Kalau dia tanya gimana, ya bilang aja buat kebutuhan rumah. Hening. Lalu suara tawa kecil, ringan, santai. Seolah apa yang mereka lakukan bukan sesuatu yang salah. Tanganku mulai dingin. Bukan karena marah, tapi karena semua yang selama ini aku rasakan, ternyata benar. Aku tidak langsung masuk. Aku tidak langsung marah. Aku hanya berdiri di sana. Mendengarkan. Menyerap semuanya. Setiap kata, seperti memecahkan satu persatu kebohongan yang selama ini aku telan. Dan di dalam keheningan itu, aku menyadari satu hal. Ini bukan lagi dugaan. Ini bukan lagi perasaan. Ini kenyataan. Dan kenyataan itu jauh lebih menyakitkan dari yang aku bayangkan. Aku mundur pelan. Kembali ke pintu. Keluar, tanpa suara. Malam itu, aku tidak masuk rumah. Aku duduk di luar, sendirian. Menatap kosong ke depan. Tidak ada air mata. Tidak ada teriakan. Hanya satu pikiran yang terus berputar di kepalaku. Selama ini, aku hidup dengan siapa? Kebenaran terbongkar. Malam itu seharusnya aku pulang. Masuk seperti biasa. Menyapa, atau setidaknya berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tapi aku tidak bisa. Kaki ini terasa berat untuk melangkah kembali ke rumah yang tadi barusan menghancurkanku. Aku duduk cukup lama di luar. Sampai akhirnya, aku berdiri lagi. Bukan karena aku siap, tapi karena aku butuh kepastian. Aku masuk perlahan. Lampu ruang tengah masih menyala. Suara mereka masih ada. Dan kali ini, aku tidak bersembunyi. Aku berdiri di balik pintu yang sedikit terbuka. Mendengar. Dia nggak akan kemana-mana. Suara ibu suamiku terdengar jelas. Nggak mungkin dia berani, sahut yang lain.
Suamiku tertawa pelan. Selama dia masih ngerasa butuh aku, dia bakal tetap di sini. Kalimat itu menghantam lebih keras dari apapun. Bukan soal uang lagi. Bukan soal barang yang hilang. Ini tentang bagaimana aku dilihat. Sebagai seseorang yang lemah, yang tidak punya pilihan, yang bisa dimanfaatkan tanpa takut kehilangan. Aku menggenggam tanganku sendiri, menahan sesuatu yang hampir keluar. Lalu suara itu datang lagi. Enak juga sih, semuanya dia yang tanggung, kata adiknya. Ya makanya, jangan sampai dia sadar, jawab suamiku. Ini bukan di luar, tapi di dalam diriku. Seolah ada sesuatu yang akhirnya runtuh. Bukan tiba-tiba, tapi karena terlalu lama dipertahankan. Aku tidak masuk. Aku tidak marah. Aku tidak menangis. Aku hanya berdiri beberapa detik lagi. Cukup untuk memastikan bahwa tidak ada yang salah dengar. Bahwa ini benar. Bahwa semua yang selama ini aku rasakan bukan berlebihan. Aku mundur pelan, menutup pintu tanpa suara. Dan di saat itu, aku sadar. Aku tidak lagi ingin mengerti. Aku tidak lagi ingin memperbaiki. Karena tidak ada yang bisa diperbaiki dari sesuatu yang memang sejak awal tidak pernah tulus. Malam itu, aku tidak tidur. Bukan karena tidak bisa, tapi karena aku tidak ingin. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke depan, mengulang semua yang aku dengar, satu persatu. Dan semakin aku mengingat, semakin jelas semuanya. Ini bukan kesalahan kecil. Ini bukan salah paham. Ini pilihan. Pilihan mereka untuk menjadikanku alat. Dan pilihan aku, selama ini, untuk tetap diam. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku berhenti diam. Hati yang hancur, tanpa suara. Pagi itu, semuanya terlihat sama. Tidak ada yang berubah di luar. Rumah masih ramai. Suara masih terdengar. Aktivitas masih berjalan seperti biasa. Tapi di dalam diriku, semuanya sudah berbeda. Aku bangun seperti biasa. Bersiap kerja seperti biasa. Bahkan sempat menyapa, seperti tidak terjadi apa-apa. Dan anehnya, tidak ada yang menyadari. Mereka tetap berbicara seperti biasa. Tetap tertawa. Tetap hidup di dalam kenyataan versi mereka sendiri. Sementara aku berdiri di sana, membawa kenyataan yang berbeda. Aku tidak marah. Setidaknya, bukan seperti yang orang bayangkan. Tidak ada teriakan. Tidak ada air mata yang jatuh. Justru itu yang membuat semuanya terasa lebih berat. Karena rasa sakit itu tidak keluar. Dia menetap, diam, dan perlahan mengisi setiap ruang di dalam diriku. Aku pergi bekerja hari itu. Tapi pikiranku tidak benar-benar di sana. Aku duduk di depan meja, menatap layar, mencoba fokus. Tapi setiap beberapa detik, suara itu kembali. Dia nggak bakal sadar. Selama dia butuh aku, jangan sampai dia tahu. Kalimat-kalimat itu terus berulang. Seperti gema, yang tidak bisa aku hentikan. Aku menarik napas dalam-dalam. Mencoba tetap tenang. Mencoba tetap terlihat normal. Karena aku tahu, kalau aku mulai runtuh sekarang, aku tidak akan bisa berdiri lagi. Dan aku belum selesai. Sore harinya, aku pulang. Seperti biasa. Aku membuka pintu, dan lagi-lagi, suasana itu menyambutku. Tapi kali ini, aku tidak lagi merasa asing. Aku hanya merasa selesai. Aku berjalan melewati mereka tanpa banyak bicara. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang mencurigakan. Karena aku tidak memberikan tanda apapun. Aku masuk ke kamar. Menutup pintu. Dan duduk di tempat yang sama seperti malam sebelumnya. Hening. Tapi kali ini, bukan hening yang kosong. Ini hening yang penuh keputusan. Aku mulai berpikir.
Bukan dengan emosi, bukan dengan rasa sakit, tapi dengan sesuatu yang lebih dingin, lebih jelas. Aku mulai melihat semuanya, bukan sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang akhirnya mengerti. Mengerti siapa mereka. Dan yang lebih penting, mengerti siapa diriku sebenarnya. Aku tidak selemah yang mereka kira. Aku tidak sebodoh yang mereka bayangkan. Aku hanya terlalu lama memilih diam. Dan sekarang, aku tidak akan lagi. Malam itu, aku tidak menangis. Aku hanya duduk. Sampai satu titik di mana aku akhirnya mengangguk pelan. Seperti menyetujui sesuatu dengan diriku sendiri. Keputusan itu sudah diambil. Dan besok, semuanya akan berubah. Malam keputusan. Malam itu, rumah terasa seperti biasa. Tidak ada yang berubah di mata mereka. Suara televisi masih terdengar. Tawa masih ada. Percakapan masih mengalir, ringan, seolah hidup berjalan normal. Dan mungkin, bagi mereka memang begitu. Normal. Tapi tidak untukku. Aku duduk di kamar, sendirian. Lampu tidak terlalu terang. Hanya cukup untuk melihat, tanpa benar-benar terlihat. Di depanku, ada tas kerjaku. Aku membukanya pelan. Satu persatu, aku keluarkan isinya. Dompet, kartu-kartu, beberapa dokumen penting. Aku memegangnya lebih lama dari biasanya. Bukan karena ragu. Tapi karena aku sedang memastikan bahwa kali ini aku tidak akan lagi ceroboh. Aku mulai memindahkan semuanya. Kartu ATM, akses rekening, semua yang selama ini, tanpa aku sadari, sudah terlalu mudah mereka jangkau. Aku mengubahnya, perlahan, tenang, tanpa suara. Seperti seseorang yang tidak ingin terlihat, tapi tahu persis apa yang sedang dilakukan. Di luar kamar, suara mereka masih terdengar. Aku bisa mendengar suamiku tertawa. Tawa yang dulu terasa hangat, sekarang hanya terdengar asing. Aku berhenti sejenak, menatap pintu. Dulu, aku mungkin akan keluar, bergabung, mencoba kembali menjadi bagian dari semuanya. Tapi malam ini, aku memilih tetap di dalam. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak ingin memperbaiki apapun. Aku hanya ingin menyelesaikannya. Aku kembali ke tas, mengambil ponselku, mengatur ulang beberapa hal, mengganti akses, mengamankan apa yang harus diamankan. Setiap langkah terasa jelas, tidak terburu-buru, tidak panik, justru terlalu tenang. Dan disitulah aku sadar. Aku sudah benar-benar berubah. Bukan lagi seseorang yang bertahan, tapi seseorang yang siap melepaskan. Jam terus berjalan. Malam semakin larut. Satu persatu lampu di luar mulai dimatikan. Suara-suara mulai menghilang. Rumah kembali sunyi. Dan di tengah keheningan itu, aku duduk diam, menatap ke depan, mengulang semua yang sudah terjadi. Bukan untuk menyesal, tapi untuk memastikan bahwa aku tidak akan mundur. Aku menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan, seperti membuang sesuatu yang selama ini aku tahan. Rasa takut, rasa ragu, dan harapan yang ternyata tidak pernah nyata. Malam itu, aku tidak tidur, bukan karena gelisah, tapi karena aku tidak ingin melewatkan satu detik pun dari keputusan yang sudah aku buat. Besok, bukan tentang marah, bukan tentang balas dendam. Ini tentang batas. Dan untuk pertama kalinya, aku siap menetapkannya. Aku yang berubah. Pagi itu terasa berbeda. Bukan karena suasananya, bukan karena orang-orang di rumah itu berubah, tapi karena Aku bangun seperti biasa. Tidak terburu-buru. Tidak gelisah. Justru terlalu tenang. Aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri. Wajah yang sama. Mata yang sama.
Tapi ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada lagi kebingungan. Tidak ada lagi keraguan. Yang tersisa, hanya kejelasan. Aku tahu apa yang akan aku lakukan hari ini. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak takut. Aku keluar kamar. Seperti biasa, mereka sudah berkumpul di ruang tengah. Suara televisi menyala. Percakapan ringan terdengar. Semua terlihat normal. Aku berjalan melewati mereka. Tidak berhenti. Tidak menyapa. Bukan karena marah. Tapi karena aku tidak lagi merasa perlu. Aku menuju dapur, mengambil air, lalu duduk sebentar. Tidak ada yang benar-benar memperhatikanku. Dan itu, justru membuat segalanya lebih mudah. Aku tidak perlu berpura-pura. Aku tidak perlu menjelaskan apapun. Karena mereka memang tidak pernah benar-benar melihatku. Suamiku sempat melirik. Kerja? Tanyanya singkat. Aku mengangguk. Iya. Hanya itu. Tidak ada percakapan lain. Tidak ada yang mencoba mendekat. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kehilangan. Aku berdiri, mengambil tas, dan berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, aku berhenti sejenak. Bukan untuk ragu, tapi untuk memastikan bahwa ini benar-benar langkah yang aku pilih. Aku menoleh sedikit ke belakang, melihat rumah itu. Tempat yang dulu aku sebut rumah. Tempat yang pernah aku perjuangkan. Dan tempat di mana aku perlahan kehilangan diriku sendiri. Aku tidak merasa sedih. Tidak juga marah. Aku hanya merasa selesai. Aku keluar. Menutup pintu dengan pelan. Dan di saat itu, aku tahu. Aku tidak akan kembali sebagai orang yang sama. Hari itu, aku bekerja seperti biasa. Tapi di sela-sela itu, aku menyelesaikan semuanya. Hal-hal yang semalam sudah aku mulai. Aku memastikan semua akses benar-benar aman. Tidak ada lagi celah. Tidak ada lagi yang bisa mereka ambil tanpa sepengetahuanku. Dan semakin aku menyelesaikannya, semakin ringan rasanya. Bukan karena aku kehilangan, tapi karena aku akhirnya mengambil kembali kendali. Sore hari, aku berdiri di luar rumah, menatap pintu itu, untuk terakhir kalinya sebagai seseorang yang diam. Hari ini, aku tidak akan diam lagi. Aksi. Sore itu, aku tidak langsung masuk. Aku berdiri beberapa detik di depan pintu. Menarik napas pelan. Bukan untuk menenangkan diri, tapi untuk memastikan, aku tidak akan goyah. Lalu aku masuk. Seperti biasa, mereka ada di ruang tengah. Suara televisi. Obrolan ringan. Tawa kecil. Tidak ada yang berubah. Dan mungkin, mereka tidak pernah membayangkan bahwa hari ini akan berbeda. Aku berjalan masuk tanpa suara, tanpa ekspresi, tanpa basa-basi. Aku langsung menuju kamar, menutup pintu, dan mulai. Aku membuka ponselku. Satu persatu, aku jalankan apa yang sudah aku siapkan. Akses rekening, aku ubah. PIN, aku ganti. Notifikasi, aku amankan. Semua yang selama ini terbuka, sekarang tertutup. Tidak ada lagi celah. Tidak ada lagi, tanpa sengaja. Semuanya sekarang, di bawah kendaliku. Aku tidak terburu-buru. Setiap langkah, aku lakukan dengan tenang. Seperti seseorang yang tahu, ini bukan emosi. Ini keputusan. Setelah selesai, aku duduk sebentar. Mengecek ulang semuanya. Tidak ada yang terlewat. Tidak ada yang tertinggal. Aku berdiri, membuka pintu kamar, dan berjalan keluar. Langkahku pelan, tapi pasti. Aku berdiri di ruang tengah. Untuk pertama kalinya, bukan sebagai seseorang yang lewat, tapi sebagai seseorang yang mengambil kembali tempatnya. Mereka melihatku. Sedikit heran. Mungkin karena aku tidak langsung masuk kamar. Mungkin karena aku tidak terlihat seperti biasanya.
Suamiku menatapku. Ada apa? Tanyanya. Aku tidak langsung menjawab. Aku menatap satu persatu. Bukan dengan marah, tapi dengan sesuatu yang tidak bisa mereka baca. Lalu aku bicara. Pelan, tapi jelas. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang bisa kalian ambil dari aku. Ini, kalimat itu, sederhana. Tapi cukup untuk mengubah suasana. Suamiku mengerutkan kening. Maksudnya, aku tetap tenang. Akses ke uangku, sudah aku tutup. Wajah mereka berubah. Tidak langsung marah. Lebih ke, kaget. Seolah sesuatu yang mereka anggap pasti, tiba-tiba hilang. Itu buat kebutuhan rumah. Katanya cepat. Aku mengangguk. Iya. Dan sekarang, aku yang akan menentukan. Tidak ada nada tinggi. Tidak ada emosi berlebihan. Justru itu yang membuat semuanya terasa lebih berat. Aku tidak berdebat. Aku tidak menjelaskan panjang lebar. Karena aku tahu, mereka sudah mengerti. Dan untuk pertama kalinya, mereka tidak punya kendali. Aku tidak menunggu respon. Aku tidak butuh persetujuan. Aku hanya berdiri sebentar. Cukup lama, untuk memastikan mereka benar-benar paham. Lalu aku berbalik. Masuk kembali ke kamar. Menutup pintu. Dan di saat itu, aku sadar. Ini baru awal. Pengusiran. Malam itu, suasana rumah berubah. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi obrolan santai. Yang ada, hanya diam yang terasa berat. Aku keluar dari kamar dengan langkah pelan. Bukan ragu. Tapi karena aku tahu, setelah ini, tidak ada yang akan sama lagi. Mereka masih di ruang tengah. Tapi sekarang, wajah mereka berbeda. Tidak santai. Tidak nyaman. Seolah mereka mulai menyadari, sesuatu sudah bergeser. Aku berdiri di depan mereka. Tidak duduk. Tidak mendekat. Cukup berdiri. Dan itu saja, sudah cukup membuat suasana terasa tegang. Suamiku menatapku. Kamu serius tadi? Aku mengangguk. Iya. Hening sejenak. Lalu ibu suamiku bersuara, nadanya mulai meninggi. Kamu ini kenapa sih? Kita kan keluarga. Aku menatapnya. Tenang. Keluarga tidak mengambil tanpa izin. Kalimat itu langsung memotong suasana. Tidak keras, tapi tepat. Wajah mereka berubah. Suamiku berdiri. Kamu jangan berlebihan. Aku menggeleng pelan. Aku justru terlalu lama diam. Ini. Aku menarik napas sebentar. Bukan untuk menahan emosi, tapi untuk memastikan, aku tetap jelas. Kalian harus pergi. Kalimat itu keluar, tanpa ragu. Dan disitulah semuanya benar-benar pecah. Apa? Kamu ngusir kami. Ini rumah anak saya. Suara mulai meninggi. Nada berubah. Tapi aku tetap diam di tempatku. Tidak mundur. Tidak terpancing. Aku menatap mereka satu persatu. Ini rumah yang aku tanggung. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada yang langsung membalas. Mereka terdiam. Mungkin kaget. Mungkin tidak menyangka, aku akan sejauh ini. Suamiku mencoba mendekat. Kita bisa bicarakan baik-baik. Aku menggeleng. Kita sudah terlalu lama tidak jujur. Kalimat itu, bukan untuk menyudutkan, tapi untuk menutup semuanya. Aku tidak ingin berdebat. Tidak ingin mengulang apapun. Karena semua sudah jelas. Aku melangkah ke samping, memberi ruang ke arah pintu. Isyarat yang tidak perlu dijelaskan. Mereka saling melihat, bingung, marah, tidak terima. Tapi tidak ada yang benar-benar bisa membantah. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak memberi celah. Beberapa menit kemudian, suasana berubah menjadi gerakan. Koper dibuka, barang dikumpulkan. Tidak ada lagi kata-kata besar, hanya suara benda yang dipindahkan. Dan di tengah semua itu,
Aku tetap berdiri. Diam. Bukan karena tidak merasa apa-apa, tapi karena aku sudah melewati semua rasa itu sebelumnya. Ketika pintu akhirnya terbuka, dan mereka mulai keluar, aku tidak menghentikan. Aku juga tidak menahan. Aku hanya melihat. Sampai langkah terakhir, meninggalkan rumah itu. Pintu tertutup. Dan untuk pertama kalinya, rumah itu benar-benar sunyi. Aku berdiri sendirian, menatap ruangan yang dulu terasa asing, dan sekarang, kembali kosong. Bukan kosong yang menyedihkan, tapi kosong yang jujur. Aku menarik napas panjang, dan perlahan menghembuskannya. Seperti melepaskan sesuatu yang sudah terlalu lama aku bawa. Malam itu, aku tidak menang. Tapi aku juga tidak kalah. Aku hanya, akhirnya berhenti. Akhir yang tidak benar-benar akhir. Rumah itu akhirnya kembali sunyi. Tidak ada suara televisi yang terlalu keras. Tidak ada langkah kaki yang lalu lalang. Tidak ada percakapan yang terasa asing. Hanya aku. Dan keheningan yang, untuk pertama kalinya, tidak menekan. Aku berjalan pelan di dalam rumah. Melihat setiap sudut yang dulu terasa bukan milikku. Sofa yang pernah terasa, diambil. Dapur yang pernah membuatku enggan masuk. Ruang yang dulu penuh, tapi terasa kosong. Sekarang, semuanya benar-benar kosong. Tapi anehnya, aku tidak merasa kehilangan. Aku duduk di ruang tengah. Tempat yang dulu selalu aku hindari. Menatap lurus ke depan, tanpa suara. Tanpa pikiran yang berisik. Hanya ada satu rasa yang perlahan muncul. Tenang. Bukan karena semuanya baik-baik saja. Tapi karena, semuanya sudah jelas. Aku tidak lagi bertanya, tidak lagi mencari alasan, tidak lagi mencoba memahami sesuatu yang sejak awal memang tidak pernah tulus. Ponselku tergeletak di samping. Beberapa pesan masuk, dari nomor yang aku kenal. Aku melihatnya sebentar. Lalu, aku letakkan kembali. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku sudah tidak perlu menjawab. Tidak semua hal harus diselesaikan dengan kata-kata. Kadang, diam adalah jawaban paling jujur. Aku bangkit, berjalan ke jendela, melihat keluar. Dunia tetap berjalan seperti biasa. Orang-orang tetap sibuk dengan hidup mereka. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa, aku juga bisa melanjutkan hidupku. Bukan sebagai seseorang yang bertahan, tapi sebagai seseorang yang memilih. Memilih untuk tidak lagi disakiti. Memilih untuk tidak lagi dimanfaatkan. Dan memilih untuk menghargai diriku sendiri. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Aku tidak tahu apakah aku akan menyesal, atau justru merasa lebih kuat. Tapi satu hal yang aku tahu pasti, aku sudah tidak berada di tempat yang salah. Dan itu sudah cukup. Aku menarik napas panjang, lalu tersenyum kecil. Bukan senyum bahagia, tapi senyum yang lega. Karena akhirnya, aku tidak lagi hidup untuk mempertahankan sesuatu yang tidak pernah memperjuangkanku. Kadang, yang paling sulit bukan pergi, tapi menyadari bahwa kita harus pergi. Kalau kamu ada di posisi ini, kamu akan bertahan, atau memilih seperti aku? Tulis di komentar. Dan kalau cerita ini relate, jangan lupa subscribe. Semoga kalian selalu dijaga, diberi kesehatan, dan tidak pernah berada di situasi seperti ini. Sampai ketemu di cerita berikutnya.